Pak Abdul Muiz ya tentang apakah buku antologi bisa dinilai apa tidak. Selanjutnya penanya nomor 2 dari Bu Istri Anah. Beliau bertanya, untuk pengajuan ISBN itu nunggu sampai berapa bulan jadinya? Ngoten, Pak. Oke, Silakan. terima kasih. Kalau dulu Bapak Ibu, sekali lagi sebelum pembatasan, 3 sampai 5 hari itu ISBN keluar. Tapi di mana-mana setelah pembahasan setelah Ramadan itu, ini menjadi problem nasional ya. Di IKP itu rame sekali karena ISBN banyak yang ditolak. Itu bisa sampai 1 bulan Bapak Ibu. 30 hari kerja bukan 1 bulan. Itu pun kalau tidak ditolak. Jadi kalau ditolak itu, kenapa ditolak? Ini saya mau share screen Bapak Ibu. Coba agar kita bisa sama-sama paham ya alasan-alasan klasik kenapa kok buku itu ditolak. Sebentar, ini saya bukakan akun di ini ya, akun di penerbit di Klik Media agar kita bisa tahu kenapa sih kok buku-buku itu ditolak. Kenapa kok buku-buku itu mendapatkan ISBN itu seperti apa? Kalau pertanyaannya adalah berapa lama, maka jawabannya bisa sampai 30 hari kerja. Kalau buku itu lolos 30 hari kerja ya sudah dia akan mendapatkan ISBN. Tapi kalau tidak, dia akan direvisi apa nih yang kurang. Silakan dilengkapi misalkan. Apa nih yang apa nih yang perlu dilengkapi, kekurangannya apa, itu nanti akan secara detail oleh Perpusnas akan rinci ya, penolakannya seperti apa, kemudian yang harus dilengkapi itu apa. Ini webnya Perpusnas tidak bisa diakses Bapak Ibu. Saya kesulitan mengakses webnya Perpusnas. Tidak Bapak Ibu ya, nanti kita secara berkala nih saya terus cek ini websitenya Perpusnas tidak bisa jalan ini Bapak Ibu. Ya mungkin apa karena hari libur. Kemudian yang kedua begini, yang penting lagi adalah mengajukan ISBN itu hari Senin sampai Jumat Bapak Ibu. Jam kerja. Itu di websitenya Perpusnas seperti itu. Jadi ada tombol di situ ajukan ISBN. Itu tertulis itu. Ajukan ISBN. Jadi begitu hari Sabtu atau di luar jam kerja dia hilang tombolnya. Nonaktif dengan sendirinya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Misalkan kita mengumpulkan naskah di hari Jumat sore misalkan. Jadi prosesnya hari Senin. Nah, kalau sekali lagi kembali ke pertanyaan awal, kalau pertanyaannya berapa lama, itu bisa sampai 30 hari kerja dan bahkan 2 bulan. Itu naskah ada yang belum keluar gitu ya ISBN-nya. Tetapi sembari menunggu naskah mendapatkan ISBN dari Perpusnas, naskah itu akan terus kita proses Bapak Ibu di penerbit kami sudah di layout, sudah diedit, di layout, kemudian baru diajukan ISBN. Sambil diajukan ISBN, Bapak Ibu akan dikirimi linknya. Bu, silakan dikoreksi naskahnya. Apakah ada kesalahan atau ada perlu direvisi, nanti terus seperti itu berkomunikasi. Jadi biasanya Bapak Ibu sambil menunggu ISBN, kadang penulis yang responnya juga agak lama atau lambat ketika mengoreksi buku. Satu mungkin karena kesibukan, yang kedua karena aktivitas yang padat dan seterusnya. Nah itu kadang tidak terasa, ngoreksinya belum selesai, ISBN-nya sudah keluar, kadang begitu. Demikian Pak Burhan. Oke, terima kasih. Begitu untuk pertanyaan Bu Istriana. Selanjutnya pertanyaan, ramai sekali yang tanya ini Pak. Oke, monggo. Oke. Selanjutnya dari Bu Novika Aulia. Selamat pagi Pak, mau bertanya, untuk membuat buku dan sebuah jurnal, apakah juga dilakukan cek plagiasi sebelum karya tersebut diterbitkan? Terima kasih. Oke, untuk buku dan di penerbit kami Bapak Ibu, kami tidak menyediakan fasilitas itu. Nah, paparan yang saya sampaikan begini maksudnya, kalau buku itu mau disebarluaskan, misalkan mau dijual secara luas, misalkan melalui jaringan yang Bapak Ibu miliki, maka hati-hati menulis dalam buku. Artinya, kalau buku itu berisi kutipan dari orang lain, kita cantumkan sumbernya. Kalau di Perpusnas tidak dicek Bapak Ibu, dia tidak secara detail ngecek, oh ini plagiasi, tidak. Kemudian yang kedua, kalau jurnal malah lebih sederhana lagi Bapak Ibu. Jadi jurnal itu rangkuman dari hasil penelitian yang kita lakukan, yang kita peras menjadi beberapa halaman. Kalau di jurnal itu halamannya hanya 15 sampai 20 halaman dan dalam bentuk artikel yang sederhana. Kemudian kalau jurnal terakreditasi itu iya dicek plagiasinya. Tetapi di jurnal-jurnal yang saya sampaikan tadi, di jurnal yang kami kelola, itu karena jurnalnya
tingkat nasional masih belum terakreditasi, itu tidak sampai sejauh itu. Kemudian yang ketiga, untuk kita guru, kalau hanya untuk kenaikan pangkat tidak memerlukan jurnal yang terakreditasi. Kalau di buku 4 itu penilaian angka kredit guru yang diperhitungkan adalah apakah jurnal itu ber-ISSN, kemudian apakah tingkat jurnal itu dia nasional, regional, atau lokal. Hanya dua itu. Jadi kita tidak perlu menulis artikel jurnal yang terakreditasi karena masuknya ke sana sangat sulit Bapak Ibu. Seleksinya pun sangat ketat. Kemudian apa pengaruhnya kalau misalkan nanti jurnal atau artikel jurnal yang diterbitkan itu tingkat nasional, yang kreditnya dia lebih tinggi, gitu ya. Kalau regional, dia akan lebih rendah dibandingkan dengan jurnal yang nasional dan begitu seterusnya. Jadi hasil penelitian yang sudah kita lakukan, misalkan itu BTK dan seterusnya, itu diperas lagi dalam bentuk artikel sederhana yang jumlahnya tidak lebih dari 20 halaman, yang kemudian harus diikuti gaya selingkuh di dalam masing-masing jurnal. Demikian Pak. Terima kasih. Demikian jawaban untuk Bu Novika Auliana. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak M. Yatim dari SDN Sekoto. Saya tertarik untuk menerbitkan buku. Bagaimana secara teknis kalau join dengan Klik Media? Nomor admin narahubung yang bisa dibingung. Berarti. Oke. Monggo, Pak, jawab. Teknis saja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melalui saya. Naskahnya bisa langsung dikumpulkan di saya. Saya mau ini Bapak Ibu, bentar, saya share nomor HP ya. Jadi Bapak Ibu bisa nomor WA Bapak Ibu. Saya share nomor WA, Bapak Ibu bisa direct message itu. Oh, sebentar, ini harusnya begini. Bentar Bapak Ibu. Abdul Muiz. Nah, saya share nomor WA Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kirim pesan ke saya. Secara teknis nanti bisa melalui saya. Nanti akan saya arahkan kepada admin. Jadi kalau hari libur seperti ini ya HP admin itu mati Bapak Ibu. Jam kerja aktif itu jam 7 sampai jam 3 sore. Jadi jam 7 sampai jam 12. Kemudian 12 sampai jam 1 istirahat. Jam 1 sampai jam 3 itu aktif lagi. Nah, di hari kerja Senin sampai Sabtu Bapak Ibu ya. Senin sampai Sabtu. Silahkan Bapak Ibu mengirim pesan ke saya, bisa langsung kirim naskahnya, nanti akan saya teruskan ke admin agar admin yang langsung menghubungi Bapak Ibu. Secara teknis seperti itu. Tidak ribet Bapak Ibu, tidak perlu kirim email, kalau Bapak Ibu kesulitan bisa kirim WA. Teknis lah. Terima kasih. Untuk Pak Yatim ya, untuk jawabannya sudah diketik di kolom chat ya. HP nomor WA dan HP ya, Pak Abdul Muiz. Selanjutnya coba kita buka untuk satu penanya yang langsung bisa live ya. Oke, silakan. Silakan raise hand Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Pak Abdul Muiz. Bisa raise hand. Atau kalau belum ada, saya bacakan yang melalui chat dulu. Oke. Monggo, akses mic sudah dibuka. Oke, Bapak Ibu, silakan bisa raise hand dulu. Oh, kita buka dulu yang melalui chat, Pak. Dari Pak Priyo. Pak Priyo SDN Puncu 4. Ya. Buku yang dalam tanda kutip layak untuk ber-ISBN itu adakah minimal halaman? Khususnya buku pelajaran idealnya berapa halamannya? Begitu Pak pertanyaannya. Oke. Di Perpusnas tidak disebutkan dia harus minimal berapa halaman Bapak Ibu. Jadi tidak ada batasan minimal dan maksimal halaman. Tetapi mari kita ukur dengan kelayakan kita sendiri. Misalkan kalau buku kita terlalu tipis kemudian mau disebarluaskan ke teman-teman, kan kita sendiri yang malu Bapak Ibu. Ini bukunya berapa halaman ini? 20 halaman misalkan begitu. Nah, apa bisa buku yang 20 halaman mendapatkan ISBN? Kalau bertanya bisa atau tidak, jawabannya pasti bisa. Karena di Perpusnas tidak pernah mensyaratkan minimal sekian halaman, tidak ada. Jadi di form pengajuan ISBN itu Bapak Ibu tidak terdapat jumlah halaman minimal yang harus dipenuhi, tidak ada. Bapak Ibu bisa mengajukan berapapun, termasuk buku pelajaran. Kalau buku pelajaran saya rasa mengikuti Bapak Ibu ya, mengikuti jumlah materi yang akan disajikan dalam buku itu.
Kalau satu semester, misalkan kalau di PA itu satu semester ada 5 bab, ya bab itu yang disajikan. Misalkan begitu. Kalau buku pelajaran kan paten Bapak Ibu bab-babnya. Kita bisa mengikuti seperti yang sudah-sudah, bisa kita amati, tiru, dan modifikasi. Oke, terima kasih. Jadi tidak ada ketentuan, ya, berapa Betul, jumlah betul, halamannya. betul. Terus selanjutnya dari Bu Istrianah. Izin bertanya, untuk buku cerita bergambar untuk PAUD, bisakah diajukan ISBN dan bisa dapat angka kredit? Dan kirim naskahnya bagaimana caranya? Begitu, Pak? Buku apapun bisa Bapak Ibu kami menerbitkan dan membantu mengajukan ISBN itu, jenis buku apapun bisa, entah itu buku bergambar, buku. Kalau dulu Bapak Ibu dulu kami malah menyiapkan ilustrator. Jadi kalau misalkan buku-buku pelajaran seperti buku PAUD itu kita siapkan dan buatkan ilustrasi, tapi begitu Pak Ibu, biayanya sangat mahal. Karena bayar ilustrator itu ya bayarnya bukan per ini, kalau dia membangun karakternya dari awal, malah bayarnya per karakter. Jadi ini karakter si A misalkan, dia berapa per karakter? Oh 75.000 misalkan begitu. Ada berapa karakter yang dibangun? Atau per scene, dia ada berapa scene misalkan. Itu yang mahal di situ. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, saya rasa bisa untuk diajukan ISBN. Selama buku itu ada ISBN-nya, maka angka kreditnya 4 Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dapat ISBN dari Perpusnas, kemudian diajukan penilaian angka kredit, dia pasti dapat angka kredit karena sudah resmi terdaftar di ISBN dan mendapatkan ISBN dari Perpusnas. Oke, sudah cukup jelas jawabannya, ya. Jadi semua bisa di ISBN-kan, ya. Terus ada lagi dari Bu Dewi Rahmawati. Ya. Oke, Pak. Untuk artikel dari hasil PTK yang akan dijurnalkan, adakah batasan tahun atau bebas? Maksudnya dari PTK lama, bolehkah baru diartikelkan? Monggo, Pak. Kalau di jurnal minimal 5 tahun, iya maksimal paling lama itu 5 tahun terakhir Bapak Ibu. Misalkan 2022, jadi dia 5 tahun terakhir. 17, 18, 19, 20, berarti dia 18 ya, 2018, 18, 19, 20, 21, 22. Kalau jurnal lama bagaimana? Kalau PTK lama bagaimana? Iya, bukan tidak bisa Bapak Ibu, tapi itu dalam rangka menjaga kualitas jurnal juga. Jadi biasanya kalau sudah lewat 5 tahun kita tidak terbitkan. Kemudian yang kedua, ini materi yang lain mungkin, cuma bisa jadi alternatif. PTK yang kita miliki itu bisa kita konversi menjadi buku Bapak Ibu. Nah, kalau ini tidak terbatas tahun, tetapi nanti ada teknik mengkonversi dari laporan hasil penelitian menjadi bentuk buku. Nah, tim kami sudah biasa melakukan itu. Jadi bukan hanya PTK tapi juga skripsi, tesis, disertasi itu bisa dikonversi ke dalam buku. Nah, misalkan ini saya punya skripsi nih tahun 2000 misalkan, 20 tahun yang lalu misalkan. Bisa enggak ya dikonversi menjadi buku? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak pasti bisa. Gitu ya. Jadi ada teknik namanya konversi dari jenis hasil penelitian yang berbentuk laporan ke dalam naskah buku. Jadi dikonversi Bapak Ibu. Kita punya tim yang mengkonversi itu. Bapak Ibu kalau punya PTK pengen jadikan buku, nanti tim kami akan membantu untuk mengkonversi. Nah, ada teknik-teknik sederhana atau teknik-teknik khusus yang memang digunakan dan harus memenuhi standar tuntutan dari Perpusnas agar buku itu tidak seperti laporan hasil penelitian ketika diajukan di ISBN. Maka itu butuh waktu untuk mengkonversi itu. Jika Bapak Ibu tidak mahir ya atau ingin belajar, kita akan mendampingi. Tetapi jika Bapak Ibu menginginkan bantuan, Pak minta tolong dikonversi, tim kami sudah siap. Dan itu sudah dilakukan berkali-kali Bapak Ibu. Kita membantu teman-teman itu mengkonversi naskah laporan hasil penelitian dalam bentuk buku dan hasilnya sudah keluar ISBN-nya. Gitu Pak Burhan. Oke, luar biasa sekali. Bapak Ibu, ini merupakan layanan yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau punya PTK hasil penelitian langsung hubungi Pak Muiz saja. Betul. Teknisnya ya. Bapak Ibu bisa chat saya saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti akan saya arahkan ke admin agar admin yang menghubungi Bapak Ibu. Jadi mudahnya seperti itu, Bapak Ibu kalau menghubungi admin nanti karena tidak direspon lama misalkan ya karena hari libur. Kalau saya kan
HP-nya ownernya kan langsung. nyala 24 jam kalau saya. HP-nya kecuali ketika tidur ya tidak dibalas kan begitu. Tapi tetap Nggih. Bapak Ibu silakan kirim chat WA ke saya, nanti saya besok hari Senin akan menyampaikan kepada admin untuk menjelaskan secara teknis dan mudah agar Bapak Ibu bisa menerbitkan naskahnya. Tidak ribet lah pokoknya Bapak Ibu ya. Nggih. Terus ini lagi ada pertanyaan dari YouTube, Bu Nining Sriani. Nggih. Apa bedanya menulis buku secara kelompok dan menulis buku secara kolaborasi? Nggih. Jadi kalau kelompok itu bisa jadi begini Bapak Ibu. Sebentar. Ini oke. Kelompok itu bisa 2 atau 3 orang atau 4 orang lah maksimal, sehingga itu masih bisa dinilaikan angka kredit. Bapak Ibu cari teman-teman yang dekat tempat tinggalnya atau satu sekolah misalkan. Kalau kolaborasi, Bapak Ibu bisa menulis misalkan hanya berdua saja. Ayo kolaborasi dengan saya yuk. Berdua misalkan. Buku kelas 10, 11, 12. Saya kelas 10 sama kelas 11, nanti kelas 12 kita bertulis berdua misalkan. Nah, namanya bisa ditukar-tukar, bisa di atas, bisa di bawah gitu ya. Sehingga yang mendapatkan angka kredit seperti apa, angka kredit yang didapatkan nilainya berapa itu akan bervariasi. Nah, ini sudah bisa nih saya mengakses webnya Perpusnas. Sebentar saya share screen Bapak Ibu ya. Biar tahu ini kesalahannya di mana. Alasan ditolaknya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini halaman penerbit Bapak Ibu. Jadi ada menu beranda, ubah identitas, ubah password. Di sini ada lagi satu tombol, ajukan ISBN. Tapi karena ini hari libur, dia tombolnya hilang. Kemudian bawahnya sini klik media, ini nama penerbitnya. Daftar permohonan, ini daftar judul-judul dan nama penulis yang diajukan ISBN-nya. Kapan pengajuannya Pak ini Pak? Tanggal 22 bulan 9. Berarti kan bulan September ini Bapak Ibu. Sampai sekarang belum dikeluarkan ISBN-nya. Mungkin ada yang lebih lama lagi, sebentar. Oh, ini tanggal 4 bulan 10 ini sudah baru ini. Jadi paling lama ini tanggal 22 bulan 9. Sebentar, ini saya mau contohkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini. Geografi dalam bingkai Discovery Learning. Ini merupakan naskah hasil penelitian tindakan kelas. Dia naskah PTK Bapak Ibu, jadi buku seperti ini. Geografi dalam bingkai Discovery Learning. Ditulis oleh Varianti SPD. Dia naskahnya naskah hasil penelitian, laporan PTK, kemudian dikonversi menjadi buku. Hasilnya seperti ini. Apa bisa mendapatkan ISBN? Ya kita tunggu. Nanti kalau ada keterangan ditolak, ya kita ajukan ulang apa kekurangannya. Nah, yang ditolak seperti apa? Coba kita cek. Daftar masalah. Nah, ini yang ditolak Bapak Ibu nih. Naskah yang ditolak, misalkan dahsyat mind mapping. Ini juga sama ini PTK ini. 1, buat kata pengantar yang menjelaskan sekilas isi buku. 2, sesuai dengan sosialisasi peraturan sekian, lengkapi pengajuan dengan surat pernyataan keaslian karya dan seterusnya. Ini nanti akan daftar masalah seperti ini nanti akan diperbaiki oleh admin tim kami. Ini buku matematika kelas 10. Nah, ini SMK ini. Bila ada rencana kedepannya akan terbit buku untuk kelas lain, ajukan secara berjilid dengan kelas lain tersebut. Namun bila hanya akan diterbitkan buku kelas ini saja, cantumkan keterangan bahwa yang diterbitkan untuk kelas ini saja, tidak berjilid di surat permohonan. Nah, ini mungkin apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi kalau ternyata Perpusnas sudah memberi keluasan ya, jadi tidak harus selesai 10, 11, 12, tapi bisa kelas 10 saja dengan diberi catatan tidak berjilid. Seperti ini Bapak Ibu. Ini daftar masalahnya ini. Dia tidak ditulis ISBN-nya, tidak dikabulkan ISBN-nya dengan permasalahan seperti ini. Masalah-masalah ini nanti akan diselesaikan oleh tim di Klik Media, kemudian akan diajukan ulang ISBN-nya. Modul intervensi perilaku kesehatan dan seterusnya. Monograf, turnover dan seterusnya. Ini daftar masalahnya banyak sekali. Nah, ini yang sudah mendapatkan ISBN. Menulis puisi siapa takut. Model pembelajaran demonstrasi dalam PJOK. Nah, ini yang ini PTK nih Bapak Ibu. Ini PTK ini. Model pembelajaran demonstrasi dalam PJOK. Penulisnya Ketut Tanaya SPD, editornya Teddy Victorius. Ini hasil pelatihan kalau ini Bapak Ibu. Ini ISBN-nya, kemudian ini kode barnya nanti yang akan dicantumkan di buku. Kreatif Guru PAI dalam pembelajaran di masa pandemi COVID ini juga PTK. Kok bisa judulnya berubah seperti itu? Itu dikonversi Bapak Ibu. Tim kami yang mengkonversi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan jasa ini, bisa berkomunikasi dengan tim kami,
terkait bagaimana mengkonversi naskah PTK menjadi buku. Demikian, Pak Burhan. Oke, terima kasih untuk selanjutnya. Oke. Banyak ini ya pertanyaannya ya. Ramai sekali, Pak. Ya, siap. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini waktunya tinggal beberapa menit lagi. Apakah yang ingin bertanya langsung live Ya. dengan Pak Abdul Muiz? Dipersilakan, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, raise hand. Silakan raise Ingin hand. komunikasi. Sebenarnya ada pertanyaan pribadi dari saya, Pak Muiz. Mumpung kita ketemu. Ya. Halo? Ya, Bapak Ibu, silakan. Ada pertanyaan, Pak? Halo? Nggih. Sebenarnya saya ada pertanyaan juga, Pak Muiz. Oh, silakan Pak Burhan. Kemarin itu saya dengar ada isu-isu ya bahwa Ini suaranya Pak Burhan kecil memang ya? oh kecil, bentar. Halo, cek. Nggih. Cek sudah ya? Ini anak saya ini. Anak sebentar. 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 Sebentar dulu. Cek. Ampun, monggo Pak Burhan. Suaranya tidak terdengar Pak Burhan. Bentar. Nah, ini kedengaran ini. Mati lagi, Pak. Tak dengar ini suaranya. Saya tidak mendengar suara Pak Burhan ini. Belum. Ya, Anda dengar Pak. Sambil Pak Burhan membetulkan mic-nya Bapak Ibu. Saya coba baca ini. Ada dari Pak Muhlis. Izin bertanya untuk penulisan jurnal, apakah selalu ada penulisan pakem yang harus diikuti? Ada Bapak Ibu. Jadi ada gaya selingkung namanya Bapak Ibu ya. Gaya selingkung jurnal yang bisa Bapak Ibu ikuti secara umum. Gaya selingkung secara umum yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam menulis jurnal. Coba saya contohkan Bapak Ibu ya, sebentar. Ini naskah jurnal. Sebentar, saya upload gaya selingkung secara umum yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menulis jurnal. Nanti bisa Bapak Ibu adopsi beserta contohnya. Bentar, ini saya upload di kolom chat Bapak Ibu ya. Saya upload di kolom chat Jurnal Edu Media. Nah, ini loading Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan gaya selingkung itu untuk menulis jurnal. Saya kirim juga linknya sebentar. Saya kirim linknya. Urip. Kemarin saya kirim ke Pak Urip. Sebentar Pak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu gunakan ini. Nah, itu sudah terkirim Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu download atau ini. Itu contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menulis jurnal. Bisa Bapak Ibu gunakan untuk menulis jurnal. Gimana, Pak Burhan? Udah bisa? Ini kayaknya Pak Burhan masih belum bersuara. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Boleh diketikkan di kolom chat atau bertanya secara langsung. Ini Pak Burhan sepertinya kehilangan jejak ini karena tidak ada suaranya. Ada 163 orang di sini. Silahkan Bapak Ibu bisa respon. Akses mikrofon sudah dibuka. Oke. Boleh langsung unmute. Siap. Atau raise hand. Silahkan Bapak Ibu sudah dibuka.
Apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Sampai jam berapa nih Pak ya? Cek. Sudah masuk, Pak? Nah, sudah masuk Sudah, Pak, tapi terdengar. tidak ada gambarnya Pak. Nggih. Nah, ini sudah ada Pak. Ya. Oh, maaf, kendala teknis bentar. Oke. Silakan Pak. Nggih. Mohon maaf, Pak Muiz, ini sebenarnya masih sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin Tapi waktunya sudah habis disampaikan ya. nggih, tapi waktunya Oke, enggak apa-apa Pak. nggih, Nggih. materi yang sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Muiz atas Sama-sama. Nggih. kerjasamanya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan belum bisa mewadahi pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Mari kita berkomunikasi bisa lewat WA. Nomor WA sudah saya share di kolom chat. Oke. Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya, berdiskusi dengan saya. Secara teknis nanti Bapak Ibu akan saya arahkan, kemudian admin juga akan memberikan petunjuk ya berkaitan dengan bagaimana sih menerbitkan buku, apa sih yang harus dikumpulkan dulu dan seterusnya. Termasuk biaya-biaya yang mungkin bisa Bapak Ibu tanyakan kepada admin secara rinci. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz, ini sebelum Terima Pak Muiz, kasih. Oke, Pak. ada satu penghargaan kepada Pak Muiz dari mohon ditunggu sebentar. Oke, Pak. Siapa? Biarkan Oke. penghargaan Terima kasih, dari- Pak Burhan. Terima kasih Pak Muiz atas kerjasamanya. Semoga Sama-sama, Pak. kerjasama ini bisa terus berlanjut sampai. Amin. Oke, Oke, Pak. demikian Bapak Ibu paparan dari Dr. Muiz, oke, Abdul Muiz. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita, terlebih menunjang aktivitas kita dalam bekerja. Amin. Silakan untuk selanjutnya berhubungan langsung dengan Pak Muiz pada nomor HP yang telah di-share pada kolom chat. Alhamdulillahirrabbilalamin, paparan atau pemaparan materi pertama, yaitu tentang buku ajar telah selesai. Untuk selanjutnya kita menuju materi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Priyandono. Pak Priyandono, apakah sudah hadir? Siap Pak Burhan. Alhamdulillah. Oke. Sebelum Pak Priyandono menyampaikan materinya, izinkan saya menyampaikan CV dari Pak Priyandono. Oke. Bentar. Saya share screen ya.